Ya, selamat sore pemirsa. Kali ini kembali lagi bersama saya Ahmad Al-Fikri, di mana saat ini saya sedang berada di markas besar 11 Brawijaya Jakarta Selatan, yang mana di sini tengah berada dilakukan acara deklarasi dukungan puluhan simpul relawan untuk mendukung Anies Baswedan maju ke pemilihan gubernur Jakarta 2024. Untuk mengetahui lebih detail dukungan yang diberikan, kali ini saya sudah berada bersama Ibu Arini selaku Ketua Umum Pejuang ABW ya Bu ya? Ya, selamat sore Bu Arini. Ya, selamat sore. Izin Ibu, Ya. tadi kan sudah dilakukan acara deklarasi Bu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak sih Bu, ini deklarasinya apa dan menyangkut apa gitu Bu? Iya, baik, terima kasih. Barusan kita melaksanakan acara deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan dari simpul-simpul relawan Amin yang kemarin pada saat Pilpres 2024 itu mendukung Anies Baswedan di Jakarta ini. Jadi kami di Jakarta, simpul relawan Amin, menginginkan bahwa Anies Baswedan untuk kembali mencalonkan dan dicalonkan oleh parpol untuk bertarung di Jakarta memperebutkan DKJ 1. Jadi ini bukan sekedar masalah kekuasaan, memperebutkan kekuasaan, tetapi kita tahu bahwa di periode pertama Pak Anies menjabat sebagai gubernur di DKJ 1, Jakarta mencapai capaian yang luar biasa. Kota Jakarta menjadi kota global, kota internasional, kota yang mendunia, dan kemudian juga warganya itu tersejahterakan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pak Anies melalui KJP, melalui berbagai bantuan ya dari Pemkot DKI. Karena itu kami berharap bahwa kebijakan yang sangat baik ini dilanjutkan di periode keduanya Pak Anies pada Pilkada 2024-2029 ini. Dan kami simpul relawan Amin yang tadi hari ini mendeklarasikan dukungan itu ada yang tercatat hadir ada 24 simpul relawan yang selama ini solid. Jadi kami tuh selama hampir 2 tahun ya kemarin mendukung Pak Anies, itu rasa pertemanan, persaudaraan kami sesama relawan itu terbangun secara alami gitu loh. Karenanya saya merasa senang sekali apabila Pak Anies mau kembali dicalonkan di periode 2024-2029 ini di Jakarta, karena akan menghidupkan kembali pertemanan kami, persaudaraan kami yang sudah terbangun selama 2 tahun ini. Begitu. Bu, tadi kan sempat ada penandatanganan deklarasi gitu Iya, ya, dukungan ya Bu naskah ya? deklarasi. Nah, nanti itu apakah nanti akan diserahkan ke Pak Anies sendiri atau Iya, gimana? betul. Jadi memang setelah ini kami merencanakan untuk beraudiensi dengan Pak Anies, menemui Pak Anies dan meminta kesediaan beliau, karena memang kan dari Pak Aniesnya sendiri belum ada ya pernyataan secara langsung ya bahwa beliau akan maju sebagai dalam pilkada di DKJ ini gitu kan ya. belum menyatakan diri maju gitu, tetapi kami berharap bahwa Pak Anies siap bertarung dan kami akan mendampingi Pak Anies dalam pertarungan ini. Sejauh ini sudah ada komunikasi belum sih Bu sama Pak Anies? Ya secara informal ngobrol-ngobrol iya ya, pernah beberapa kali dilakukan, akan tetapi memang Pak Anies seperti yang kita tahu kan, Pak Anies orang yang memang beliau itu kan seorang yang basicnya itu akademisi ya, jadi segala sesuatu itu dipertimbangkan dengan masak, dengan berbagai alasan-alasan yang rasional begitu ya, yang kami bisa pahami. Tetapi itu tadi kembali lagi bahwa Jakarta ini harus diselamatkan, dan Pak Anies saya yakin punya jiwa pejuang yang keterpanggilan untuk memperbaiki sesuatu yang yang tidak baik ya, yang tidak beres di, apalagi ini adalah daerah beliau tinggal ya, Jakarta itu nggak mungkin padam gitu loh, meskipun Pak Anies bukan seorang politisi ya dan seterusnya. Jadi Pak Anies tuh saya yakin jiwa pejuangnya itu terpanggil untuk membereskan Jakarta yang beliau tinggalkan hampir 2 tahun ini ya, sejak purna bakti beliau di 2020 ya. Kalau dari hasil komunikasi itu pertimbangan yang ditunjukkan oleh Pak Anies gitu, itu menunjukkan sinyal positif nggak sih untuk beliau maju? Itu tadi saya bilang, Pak Anies itu seorang akademisi ya, segala sesuatu dipertimbangkan. Namun demikian Pak Anies itu punya jiwa pejuang ya, beliau keturunan pejuang.
sinyal bahwa Pak Anies ini ingin memperbaiki Jakarta, ya, ingin memperbaiki Indonesia melalui Jakarta ini itu tampak. Ya, saya berharap bahwa ya semakin kuat lah. Ya kan biasa ya, orang akan ditimbang-timbang dulu gitu kan. Ini bener nggak nih mau dilaksanakan? Ya, tapi itu tadi saya yakin bahwa insya Allah Pak Anies akan serius untuk memperjuangkan Jakarta ini. Kok misalkan Pak Anies misalnya nih, kalau misalnya Pak Anies enggan ingin maju dan ingin fokus di bidang lain gitu, kalau dari relawan sendiri menyikapinya gimana? Itu kan memang pilihan. Ya kita tidak bisa memaksa ya pilihan-pilihan orang lain ya. Saya menghormati Pak Anies. Saya tahu bahwa Pak Anies itu punya banyak kompetensi yang tidak banyak orang miliki. Ya beliau punya kecerdasan, beliau punya kecakapan dalam banyak bidang. Akan tetapi itu tadi, memang untuk memperbaiki negeri kita, untuk memperbaiki satu daerah, itu kita mesti punya jabatan politik tertinggi, yakni pimpinan di situ. Karena pimpinan itulah yang akan mengeksekusi kebijakan yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan rakyat, kan seperti itu. Nah, kami melihat bahwa Jakarta ini adalah display Indonesia, biar bagaimanapun meskipun rencananya IKN-nya itu pindah gitu kan, ibu kotanya itu pindah, namun Jakarta akan tetap menjadi display Indonesia, di mana pusat perekonomian di sini, pusat budaya, pusat bisnis itu kan adanya di Jakarta. Ya, jadi butuh orang yang cerdas, butuh orang yang punya kepedulian, butuh orang yang punya komitmen, yang on the track dengan aturan gitu loh. Nggak bisa dibayangkan kalau Jakarta, malu nggak sih kita punya display kota metropolitan tapi banjir, jalan-jalan utamanya, malu nggak gitu kan, atau macet gitu kan, atau pedagang yang semrawut gitu, transportasi yang semrawut, malu nggak sih? Saya sebagai warga Jakarta terus terang malu, tidak menginginkan itu terjadi. Maka yang saya lihat dari track record ya, Pak Anies kan sudah pernah menjabat, track recordnya sangat baik. Jakarta itu sangat tertata, mendunia, berprestasi, diakui di dunia internasional. Dan kami berharap para relawan ini bahwa itu diteruskan. Jadi kalau misalkan Pak Anies ingin maju, para relawan ini all out ya Bu? All out. Kami relawan 0 rupiah, kami tidak dibayar. Kami tidak diinisiasi oleh Pak Anies. Jadi ini adalah murni inisiatif kami, karena kami warga Jakarta. Kami melihat, aduh enak ya, kemarin waktu zaman Pak Anies udah mulai nggak banjir gitu ya. Enak waktu zaman Pak Anies, saya tuh dengan kartu Transjakarta ya, itu kemana-mana ya, cuman ngisi 10.000 ya, deposit 20.000, tuh udah tenang gitu loh. Jadi Jaklingko itu sangat membantu gitu loh. Jadi teman-teman juga ya, tetangga, dengan berbagai bantuan dari Pak Anies ya, itu luar biasa. Luar biasa. Mungkin selain komunikasi ke Pak Anies, apakah nanti puluhan simpul relawan ini juga komunikasi ke partai politik yang kemarin mendukung Pak Anies? Sudah saya lakukan. Kalau komunikasi ke parpol, saya sendiri dari Kombatan ya, Kombatan itu komunitas pendukung, komunitas pejuang Anies Baswedan militan. Kita sudah datang ke Nasdem, kita bawa surat permohonan dukungan kepada Anies Baswedan. Kita sudah bersurat kepada Nasdem, kepada PKB, kepada PDIP, dan kemarin terakhir kepada PKS. PDIP sudah diterima langsung oleh Pak Sekjen Pak Hasto Kristianto, sudah. Gimana responnya? Baik, tapi kan tetap semuanya kan harus melalui SOP ya, jadi disposisi surat dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita semua, dari semua parpol itu kita diterima dengan baik. Semua para pejabat parpol itu ya, petinggi parpol itu mengenal sosok Anies Baswedan memang orang yang baik, orang yang santun. Jadi semua responnya positif gitu. Dan kemudian terakhir kemarin kami ke PKS, intinya kami memohon kepada parpol itu untuk mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan untuk di DKJ 1 ini. Kalau masalah wakilnya gimana Bu? Apakah ada harapan atau kami fokus pada Pak Anies ya. Karena itu kan ranahnya parpol ya. Kita kan relawan itu nggak punya nggak ke situ gitu ya. Ranah kita hanyalah mengumpulkan sebanyak mungkin orang untuk memilih Pak Anies gitu. Mengenai tiket untuk pendaftaran, kemudian siapa yang akan dipasangkan sebagai wakil, hitung-hitungan polisi itu gimana, itu sepenuhnya adalah ranah parpol. Kami percaya bahwa parpol juga orang-orang baik, petinggi parpol pasti juga menginginkan yang terbaik untuk Jakarta ini. Bu, hari ini paling itu aja Bu yang ingin aku. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Sama-sama ya. Iya, hari Bu.
Ya pemirsa, demikian sedikit wawancara saya dengan Bu Arini, salah satu relawan Anies yang tadi telah menyatakan dukungan deklarasi terhadap Anies Baswedan untuk maju ke pemilihan Gubernur Jakarta. Sedikit saya ringkaskan di mana para puluhan simpul relawan ini menginginkan Anies maju kembali menjadi Gubernur Jakarta karena mereka merasa program dan prestasi Anies Baswedan selama memimpin Jakarta pada periode 2017-2022 itu telah dirasakan secara nyata. Untuk itu mereka menginginkan Anies Baswedan maju kembali untuk memimpin Jakarta di periode 2024-2029. Demikian yang bisa saya laporkan dari markas relawan Anies Baswedan.